Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tashrah biha sudurana wa tuyassir biha umurana wa tajbur biha kusurana wa tughni biha faqrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid musalla, wabil khusus seluruh jajaran takmir musalla kita bersama Al-Ikhlas, dan tidak lupa kami muliakan panjenenganipun Al-Ustaz Yai Muhammad Badri, panjenenganipun Yai Ainur Rafiq, panjenenganipun Yai Hasan Basri, panjenenganipun Al-Ustaz Al-Fadil Abah Fauzi Baihaqi, dan sedaya para rawuh putra putri yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, dipermudah segala urusannya oleh Allah, dan diberkahi rezekinya oleh Allah, serta diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang serta berkah untuk menjalankan taat secara istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki tema, dan tema sudah disajikan untuk kita bersama dari pihak jamaah, dari pihak takmir musalla Al-Ikhlas, perlu kita ketahui bahwa di antara niat dan tujuan serta maksud tertinggi saat kita hadir melakukan sholat berjamaah, kemudian disambung dengan membaca sholawat, kemudian disambung dengan majelis ta'lim, di antara niatnya adalah pados bekal ingkang paling agung untuk masa depan keluarga kita. Amin Allahumma. Mereka di luar sana yang kecimpung dengan tenaganya dikuras, kadang-kadang jarang tidur, lelah, tidak ada masalah, kerja pagi, siang, sore, malam, ditanya, sampeyan laopo urip ning donya sepisan kok. Capek banget. Jawabannya, nanti kalau aku mati biar anakku punya uang. Nanti kalau tak tinggal mati, anakku punya uang, punya rumah, punya mobil, cekelan duit. Jenengan kalih kula tahajud dari tadi malam, majelis mriko niki salat jamaah kumpul bareng. Niki tujuane napa? Golek piringan. Tujuane pados masa depan yang abadi. Tujuane nggih damel kesolehan putra-putri kita. Tujuane agar putra-putri kita dirawat oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, didadosake tiang-tiang ingkang soleh dan solehah. Menantu sahabat Abu Hurairah, sebelum kita masuk tema, naminipun Sa'id bin Musayyib. Niku ibadahe mentang, napa? Ibadahe napa? Mententang. Tahajude akeh, Qur'ane akeh, sholawatane kathah, ndongane kathah, pokoknya kathah segala-galanya. Salah satu putranya matur, "Abah, juk nemen-nemen Bah, juk nemen-nemen. Sing nyantai wae Bah. Saya lihat Anda ini urusan ibadah kok nemen. Golek kangelan, golek capek, golek letih." Jawaban beliau, anakku, ayah seperti ini demi masa depan kamu nanti setelah ayah meninggal dunia.
Dan fakta membuktikan kesolehan anak, kealiman anak itu pasti ada ikut andilnya orang tua ketika orang tua masih hidup. Okay. Sedanten rata-rata para aulia, para soleh itu mesti tiang sepai mesti ngicir bibit, napa? Ngicir napa? Bibit. Ya nopo anak kita ini senang masjid, wong tuane kedah senang masjid. Ya nopo anakku mungkin senang jamaah, yang sepai kedah senang jamaah. Ya nopo anaknya nanti senang majelis taklim, senang zikir. Ya wong tuane kedah senang zikir, senang majelis. Sebab buah itu kalau jatuh dari pohonnya, insya Allah nggak jauh dari, kecuali nek buah di gondol codot. Kecuali apa? Nek buah di gondol codot. Wallahu a'lam. Tapi rata-rata biasanya buah niku ceblok, kena angin, kenging hujan, itu pasti jatuh nggih di bawah pohon, dekat dengan pohonnya. Artinya apa? Usaha panjenengan tidak akan tersia-sia. Jenengan capek saat ini, letih saat ini, ibadah kata insya Allah akan menukulkan, akan membibitkan, akan tertanamkan buah-buah ingkang diridhoi oleh Allah, inggih menika putra putri ingkang saleh dan salihah. Setunggal mawon Imam Ghazali. Jenengan bilang Imam Ghazali niku pakare ulama di bidang ilmu tasawuf khususnya. Ngarang kitab Ihya niku i'tikaf teng Masjid Jami' niku 10 tahun. Apa? 10 tahun. Mulai ngarang kitab Ihya samangke mungkin dibikin oleh orang itu 10 jilid. Ulama mengatakan kalau Quran seadanya lenyap, seandainya kalau nggak ada Quran, maka cukup pegang kitab Ihya Ulumuddin, isine kados Al-Qur'an. Dados tiang alim di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang nopo mawon niku di antara sebab sanjange para ulama tiang sebaik seneng hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim, keterangan tentang hadis kerentek dalam hati. Gusti kula nyuwun putra-putra kula dadosake tiyang pinter ilmu hadis. Besok malih datang lihat keterangan tentang tafsir. Gusti kula nyuwun jenengan dadosake putra kula pinter ilmu tafsir. Subhanallah. Barokah niat yang sepah Allah Ta'ala berikan putra-putra beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala ulama-ulama besar. Dan kita pun juga berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Saat ini, detik ini kita sedang menanamkan bibit di ladangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti berkembang biak insya Allah menjadi pertumbuhan untuk putra putri kita yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya sholat berjamaah. Ulama mengatakan selama Rasulullah berada di kota Madinah itu beliau belum pernah mengerjakan sholat secara sendirian. Pinten tahun? 10 tahun. Bayangin Pak, 10 tahun bukan hanya di kota Madinah toh, beliau banyak urusan di luar, perang, bepergian, itu belum pernah ditemukan oleh para sahabat, para perawi hadis, oleh para ulama dalam kitab-kitabnya Rasulullah sholat sendiri. Dan ini tok seandainya sebelum membahas tentang fadilah, tentang kelebihannya, sudah menunjukkan bahwa sholat berjamaah memiliki kelebihan yang sangat mulia. Sampai-sampai
Dulu niku wonten tiyang selama hidupnya enggak pernah ketinggalan jamaah. Oh, niki yang perlu ditulis dengan tinta emas, Pak. Napa? Tinta emas. Dulu Fulan bin Fulan belum pernah meninggalkan sholat berjamaah selama hidupnya. Niki yang perlu dikekalkan, diabadikan kayaknya niki. Suatu ketika beliau ketinggalan jamaah karena uzur tertentu. Karena apa? Uzur. Patus jamaah, Pak. Ada orang yang mungkin mau barengi, tidak ada. Susah gelisah, Pak. Susah gelisah. Jenengan ki sami ngoten, Pak. Susah ini kayaknya ke duit. Akhirnya wangsul denger ya Allah gak jamaah aku ini wae. Dalam hadis sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian 27. Akhirnya beliau ulangi 27 kali. Malih jenengan nggih ngoten. Kok ngguyu padha mbek sing ngomong ra jamaah ra apa-apa. Diulangi sholat itu 27 kali. Karena melihat ada riwayat sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri, selisih 27 derajat. Akhirnya beliau ulangi sholat fardu itu karena enggak jamaah 27 kali. Saking capeknya, letihnya, saking capek letihnya akhirnya ketiduran tidur. Dalam tidurnya beliau mimpi seakan-akan mengendarai kuda. Kenceng niku kuda dibawa kenceng melaju. Cuma uniknya nggak bisa nyelip rombongan kuda yang ada di depan. Dikejar nih, tapi masih terus di belakang. Ada beberapa rombongan naik kuda di depannya itu rombongan bareng-bareng. Ini mengejar nggak bisa. Lalu kemudian satu di antara jamaah depan noleh, sampai nanti ning di alaopo ya. Aku pengen ngejar sampean, gak bisa. Sebab sampean orang jamaah. Ditanya, saya sudah mulai 27 kali, jangankan 27 kali, 27 triliun. Gak iso. Tidak bisa nyelip, apalagi menyamai, tidak bisa. Sholat jamaah tidak bisa ditandingi kelebihan dan keutamaan. Mudah-mudahan dengan sekelumit cerita ini, insya Allah kita diberi oleh Allah Ta'ala semangat, diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat, dan insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang cinta mengerjakan sholat berjamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak fadilah, banyak keutamaan, diantaranya kata ulama, kalau seandainya di dalam sholat berjamaah ada fadilah satu ini tok, itu sudah bisa mengungguli daripada sholat sendirian. Napa? Barengi amine malaikat Jibril. Napa? Jenengan goleki mboten wonten kecuali dalam sholat berjamaah. Niku tok. Kalau seandainya di dalam sholat berjamaah nggak ada kecuali ini fadilah, itu sudah cukup menunjukkan kelebihan sholat berjamaah. Lebih-lebih ada fadilah ini, ada fadilah ini, banyak sekali fadilah. Satu tok ini kata ulama, di dalam sholat berjamaah itu ada sejenak waktu ketika makmum membaca amin bersama dengan imam, dibarengi oleh amini malaikat, dan doanya dikabulkan oleh Allah dan dosanya dihapus oleh Allah. Coba jenengan sholat dhewe waladhdallin. Sapa sing amin? Bisa mentok. Amin. Liyane gak ono. Loh, padahal setiap ada orang sholat itu mesti di belakangnya juga ada malaikat-malaikat jin yang sholat. Cuma khususiyah amin
dari malaikat-malaikat khususnya Jibril itu nunggu bersamaannya makmum kalian imam. Dan nek salat dhewe wis apa, Pak? Makanya kita dianjurkan, disunnahkan bagi para makmum kalau membaca amin jangan mendahului imam. Imam lagi ghairil maghdubi alaihim amin. Waladhdallin belum sudah napa? Amin. Nah itu kelintu. Waladhdallin sejenak ketika imam membaca amin, makmum juga menyaringi baca amin, disitulah waktu sejenak di mana para malaikat juga mengatakan amin. Dan barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan doa di dalam surat Al-Fatihah dikabulkan oleh Allah. Mohon saking menika ada beberapa masalah yang terkait tentang sholat berjamaah yang perlu untuk kita terangkan. Sholat berjamaah adalah gabungan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam, walaupun sofi morat marit. Napa? Sofi morat mah wong sing kono, sing pojok macam-macam. Tetap dikatakan jamaah. Karena jamaah itu adalah menggabungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Tetap jamaah. Dapat fadilah. Cuma fadilahnya enggak sekomplit jamaah yang sifatnya rapi. Sifatnya apa? Rapi. Pertama, bagi orang seandainya ingin mengerjakan jamaah 2 orang, sistem dan teori, maka makmum berdiri di samping kanan imam, jari-jari kakinya niku mendekati tenggene tumite imam. Jari-jari ini makmum mendekati tenggene tumite imam ke arah kanan. Ini kalau sendirian. Oke. Kalau jangan di belakang. Jangan di samping kanan, kiri. Samping kanan, maju sedikit, jari-jari kaki mendekati itu. Tapi nggak perlu diukur, dikilisik, nggak perlu. Berang dikili barang. Diperkirakan saja. Niki teori sing paling sae. Cuma ini berlaku ketika orang berjamaah mungkin dalam perjalanan atau mungkin masuk musola atau wong ngurut tok. Azan bisa nggo kunci. Masuk cek nemen nih. Musola cuma wong ngurut tok jemaah. Ketika datang orang yang kedua, maka posisinya makmum berada di samping kirinya imam seperti posisi makmum yang pertama. Jangan bayangkan. Berarti tengahnya kotong, kotong. Nah, kalau orang nggak tahu, sholat kok yang ini loh, padahal ini, padahal yang ini itu, enggak, cuma orang kok saru mangan dong, ya memang ini ki, seto, dilanjut ke se, dilanjut ke se, kan kotong, tengahnya kosong. Lalu bagaimana caranya? Satu di antara 2. Imam maju ke depan, neka ono tembok tapi. Neka ono apa? Tembok. Ono tembok sakno jeduk nek ruko. Imam maju ke depan, makmumnya merapat. Nah, makmumnya apa? Merapat. Atau kalau enggak, memang depan enggak muat seandainya, maka 2 makmum mundur beberapa langkah dengan gerakan yang tidak membatalkan, kemudian merapat. Ini nggih, niki carane. Nggih, ora kok makmum di depan kanan, engko kedua kanan terus kaya sayap sitok miring. Atau mungkin sebaliknya kiri tok, mboten, tapi seperti itu. Nah, nanti datang makmum yang ketiga, posisinya di arah kanan. Datang makmum yang keempat, posisinya di arah kiri. Seperti 2 sayap untuk burung terbang ke angkasa.
Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, terus salah ketika ada kondisi imam dengan makmum sendirian, datang orang kedua terus nyeblek itu salah. Kadang-kadang nggeret, salah, atau mungkin nyeblek salah, gak perlu nyeblek sebenarnya, gak perlu rata-rata kan nyeblek, iya. Datang yang kedua di belakang imam kemudian nyeblek sik lagi sholat. Nah, niku kurang pas, pas. Tapi betul saya disalahkan. Alhamdulillah tesih purun jamaah. Nah disalahno gelo atene gak gelem jamaah. Cara yang paling saya niku paling saya. Nggih, pun nggih. Kemudian nggih. Kondisi seandainya shaf yang pertama sudah full. Shaf yang pertama sudah full. Shaf yang kedua posisi sing sae kita cari yang afdol. Di tema itu disebutkan tata cara berjamaah menurut Nabi Muhammad SAW. Niku mboten ke arah kanan berdirinya, mboten ke arah kiri bagi yang mau ngisi shaf kedua. Letaknya berada di tengah. Mboten ke arah kiri, mboten ke arah kanan. Nah, tapi jangan disalahkan orang yang ke arah kanan atau orang yang ke arah kiri selama dia gelem ning gone masjid. Pokoknya ngoten mawon pokoknya. Piye carane biyen masjid makmur ya mungkin piringan terus ora apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah. Yang infak, yang sedekah, yang memikirkan kemakmuran masjid mushola dimanapun berada kita doakan mudah-mudahan limpah rezekinya, berkah rezekinya, insyaallah usahanya diberkahi oleh Allah dan putra putrinya ditata oleh Allah dan insyaallah menjadi jariyah sampai kelak nanti hari kiamat. Amin ya rabbal. Nah, kembali berarti afdolnya letaknya ada di tengah. Nah, ini kalau kita kembali kepada hukum fikih, berdiri sendiri makruh. Oh, ngoten, Pak. Ya. Terus piye? Enggak ana wong, sampean narik dari depan. Ditarik depan supaya ke belakang. Nek gak ngerti kan tukar. Nah, niki kadang-kadang kita mau menyampaikan kok salah kedaden. Loh. Nggih. Takbir dulu Allahu Akbar, kemudian nggih maju. Niki di dalam sholat nyebleke niku mboten wonten nyeblek sebelum takbir itu enggak ada, Pak. Nyeblek napa nggeret nggih niku setelah takbir. Takbir dulu Allahu Akbar, maju ke depan 1 2 kemudian dikasih isyarat dipenek pun. Tapi yen paham. Lah golek pahame niku angel, Pak. Makanya kalau piyambak mboten saged mraktekake, khawatir gelut ning masjid. Iki ape salat, tambah dadi tukaran ya. Padahal ngoten niku sistemnya. Diceblek tok, kalau di depan itu paham, maksudnya oh berarti golek batur, depan pasti akan ke belakang dengan 2 langkah atau 3 langkah sehingga menemani orang yang berada di shaf yang kedua. Tapi ojo dibikin TikTok udah tambah tinggoni. Kan wonten biasanya ngoten nggih. Nggih, ditulung tambah mentung iki jadi. Nah, pun kan kosong niku. Shaf yang depan kosong. Nah, maka datang orang yang setelahnya menempati shaf yang depan. Akhirnya orangnya lho, cek enak. Aku tadi di shaf awal, sekarang shaf yang kedua. Loh, boten dapat 2 kali lipat. Tetap dapat pahalanya shaf awal, yang kedua membaturi tiang berada di shaf yang kedua. Innamal a'malu binniyat. Cuma saya kira jenengan boten sanggup ngoten niku. Pasti tukaran. Gitu. Nah, seperti ini nggih trik dan teori. Masalah selanjutnya nggih perlu kita ingatkan, kapan seseorang mendapati 1 rakaat, kapan seseorang mendapati sholat jamaah. Ini beda. Kapan seseorang itu mendapati 1 rakaat,
kapan seseorang itu mendapati jamaah? Seseorang dikatakan mendapati jamaah 27 derajat. Itu ketika orang masuk di dalam jamaah sebelum imam mengatakan assalamualaikum saat tasyahud akhir. Jadi kalau mau praktek, ada orang mungkin ada udzur seandainya atau mungkin di luar masuk ke musola pas imamnya tasyahud akhir. Baru Allahu Akbar, belum sempat duduk imam assalamualaikum. Lebih afdal utama daripada sing di rumah pakai Yasin ping 17. Bukan dari gue. Di antara keutamaannya, sholatnya dia dijamin pasti diterima oleh Allah. Niki lho Pak, enake jamaah niku. Nggih. Sebab napa? Bolone kathah. Nah imamnya mungkin belum, maka sof yang kedua pertama, sof yang kedua, sof yang terakhir kabeh seandainya orang sing khusyuk. Seandainya kata malaikat sepundi Gusti, diterima, trimon. Diterima sepundi orang sing khusyuk. Aku izin, aku malu orang berbondong-bondong ke rumahku kemudian pulang dengan tangan trimon. Diterima sebab perkumpulan di dalam sholat ini sholat piyambak. Sekali diterima penggolek batu sapa Pak, kanan kiri gak ono wong. Nah niki fadilah. Jadi ketika seseorang itu masuk ke dalam sholat mendapati imam di tasyahud akhir sebelum assalamu alaikum, ada yang mengatakan mim yang pertama, ada yang mengatakan mim yang kedua. Sebelum membaca mim yang pertama ada pendapat, ada yang mim yang kedua. Assalamu ada mimnya, alaikum juga ada mimnya. Sebelum itu maka terhitung orang tersebut sholat berjamaah. Apalagi yang mendapati sebelum tasyahud enak Pak nggih? Tapi ojo kulino. Nah, kadang kita menerangkan fikih tadi kadang alhamdulillah enak ilmu tapi ojo kulino itu langganan. Boten. Tetap 27 derajat tapi beda 20 derajat dengan orang yang mendapati 1 rakaat, beda lagi dengan 2 rakaat, apalagi yang mendapati yang namanya jamaah secara komplit. Wabil khusus jenengan usahakan 40 hari saja jangan ketinggalan takbir pertama dengan imam. Mungkin dados wali dijamin kali Rasul. Orang yang tidak pernah kehilangan takbir pertama dengan imam, aku jamin nggak mungkin di neraka. Dan tidak mungkin akan terkena sifat seperti sifatnya orang munafik. Dijauhkan dari sifat nifak dan dijauhkan dari siksa api neraka. 40 hari mawon, 40 jenengan latih, usahakan jangan kehilangan yang namanya takbir pertama dengan imam. Jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, jenengan langsung takbir. Nah, berarti program ini usahakan jangan sampai ketinggalan rakaat yang pertama. Itu tenggene hadis sahihnya bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, akan dijauhkan dari api neraka dan dijauhkan dari sifatnya orang munafik. Saking menika wonten sekedhik cerita, ada orang desa dengan membawa ontanya masuk ke dalam kota Madinah ikut jamaah kali Nabi Muhammad SAW. Ontanya diikat di luar masjid. Setelah selesai jamaah, orang desa tadi keluar, ontanya hilang, ucul, nangis Pak, nangis geru-geru. Akhirnya saking kerasnya nangis, akhirnya dikelilingi oleh para sahabat, direm-rem, wis tenang, jauh susah. Rasulullah di dalam masjid dengar kok anak gemuruh, rame-rame ini apa? Nabi Muhammad SAW keluar, lalu kemudian mendatangi kelompok tersebut, kumpulan tersebut. Rasul bertanya, ada apa, kok nangis? Maaf ya Rasulullah, unta saya hilang.
Kata Rasul, oh saya kira kamu nangis karena kamu ketinggalan jamaah. Apa? Wonten to yang nangis ketinggalan jamaah? Ono to wong e. Ndelok wong e koyo apa? Gak jamaah nangis. Saya kira kamu nangis ketinggalan jamaah, ketinggalan takbir pertama dengan imam. Langsung spontan tiang niku noleh, ya Rasulullah, apakah ontaku lebih utama daripada takbir pertama dengan imam? Dijawab Rasulullah, takbir pertama dengan imam lebih lebih mulia daripada ontamu dan onta seluruh dunia. Onten tiang nggak ada unta sak dunia, Pak. Berapa jumlahnya? Ning akhirat tesih kalah kali takbir pertama jenengan bersama dengan bagaimana kalau 2 kali, 3 kali, bagaimana sampai 40 hari. Oh, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ini keterangan kapan seseorang mendapati sholat jamaah. Yang kedua, kapan seseorang mendapati rakaat dengan imam. Seseorang mendapati rakaat dengan imam itu kondisinya ada 2 perincian. 5 menit kalau singkat. Ada yang namanya makmum muwafiq. Napa? Makmum muwafiq, makmum yang membaca Fatihah. Napa? Makmum yang bisa membaca Fatihah dengan waktu yang mungkin bersama imam. Rata-rata yang memang dia datang ketika memang datang sebelum qomat, ini pun makmum muwafiq. Ada makmum yang kedua namanya makmum masbuk, makmum yang tidak cukup membaca Fatihah bersama dengan imam. Masuk ke masjid, ternyata imam sudah qul huwallahu ahad, berarti jenengan makmum masbuk. Nah, untuk makmum masbuk ini pembahasan selama bisa mendapati rukuk dengan imam, walaupun Fatihah gak komplit, walaupun belum sama sekali membaca Fatihah, kalau mendapati rukuk dengan imam secara tumakninah kadar membaca subhanallah, maka orang tersebut mendapati 1 rakaat. Tapi ojo digawe napa langganan. Ini bagi orang-orang yang keadaan seandainya sibuk, ternyata pengen jamaah masuk ke dalam masjid musola, mendapati imam sedang rukuk. Kemudian dia takbir Allahu Akbar, pas langsung boten maca Fatihah, boten langsung rukuk. Lah, pas ketika rukuk kok mendapati kadar subhanallah alias tumakninah, kemudian iktidal dengan imam, dia mendapati 1 rakaat, tapi jangan dibuat langganan. Dari ini keterangan, maka disunnahkan makmum nunggu, disunnahkan imam rukuke rondo panjang. Biasanya ada gedebuk. Napa nih, Pak? Wong ngejar jamaah tapi keliru. Ulang niki ilmu, Pak. Oke. Berangkat jamaah ambek melayu niku keliru. Apalagi ambek terbang tambah keliru. Datang dari rumah ke masjid niku dalam kondisi sakinah walaupun ketinggalan jamaah. Walaupun ketinggalan 1 rakaat niku jalan panjenengan dengan pelan-pelan, tumaknina, sakinah niku lebih utama daripada langsung gedebuk. Kalau seandainya toh kejadian, ternyata imam sedang ruku, Allahu Akbar, terdengar suara sendal atau mungkin suara pintu, kriet. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bang. Insyaallah. Maka imam dianjurkan ruku tuh, tapi ojo kedawan. Artinya apa? Makmum harus sadar. Makmum yang ketinggalan, kok dawa berarti nunggu aku sano sing makmum di belakang kok dom. Nunggu fulan. Ojo kok wah cek kapok. Tidak lo, jangan. Kita dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri dan itu disunnahkan di dalam sholat berjamaah. Kalau imam sedang ruku, seakan-akan atau mungkin kemungkinan ada orang di belakang yang baru datang, dianjurkan untuk menunggu.
Begitu pula ketika tasyahud akhir. Pas tasyahud akhir ada suara, kelihatannya gerakan dari makmum dianjurkan untuk memperpanjang doa sekedar makmum sudah takbir mendapati yang namanya jamaah. Nah, keterangan ini saya tutup kecuali sholat Jumatan. Sholat Jumatan kapan dikategorikan dia mendapatkan Jumatan? Kalau mendapati 1 rakaat. Kalau pas makmum datang di masjid mendapati imam tasyahud akhir, maka ikut program Jumatan, setelahnya nambahi 4 rakaat alias zuhur. Oh, ini penting Pak. Makanya usahakan jangan sampai terlambat. Sing pantes terlambat itu cuma setunggal, ini pun khotib. Cuma ya kadang-kadang takmirnya untuk deg-degan, padahal itu sunnah. Ya, khotib dianjurkan terlambat, sunnahnya terlambat, tapi terlambat yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, bagi makmum ketika mendapati Jumatan pas imamnya di tasyahud akhir, atau mungkin imamnya i'tidal, atau mungkin sujud, makmum Anda ikut. Tapi setelah salamnya imam harus komplit 4 rakaat alias sholat zuhur. Niki pembahasan khusus tentang Jumatan. Nek lintune selain Jumatan, walaupun di tasyahud akhir, itu tetap mendapatkan yang namanya sholat berjamaah. Terus niatnya sepundi? Niatnya tetap niat Jumatan. Usolli fardhul Jum'ati rakaataini makmum. Walaupun nanti prakteknya ketika salam imam, orang itu tetap mengerjakan 4 rakaat dan tidak ada permasalahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita cekap dal terakhir nyuwun takmir niki amalan nopo di antara amalan sunnah yang fadilahnya besar, amalan simpel sing ganjarane kathah. Niki kalau diterangkan sampai Jumatan. Kalau simpelkan nanti sebelum ditutup doa ya Rafiq 5 menit pas, nggih. Semua amalan kalau jenengan perhatikan 4 waktu niki semuanya afdal. Semua amalan, apapun bentuk amalan, cek niku Quran, cek niku zikir, cek niku donga, cek sholawatan. Nek jenengan kerjakan 1 di antara 4 waktu ini, maka berubah menjadi afdol, menjadi utama. Jadi ini keterangan, kawan-kawan insya Allah disambung malih. Ini keterangan terkait tentang waktu. Pertama, amalan yang jatuh sebelum fajr alias waktu tahajud. Ini nggak bisa ditandingi. Walaupun cuma berapa menit, walaupun itu memiliki walaupun berapa jam atau berapa menit, walaupun cuma 1/4 jam. Bangun sebelum fajar, baca istighfar, baca doa, sakatah-katah ini, ku amalan sing paling afdol. Pertama, sing nomor kalih wekdal sebelum maghrib walaupun 5-10 menit. Nah, makanya tiang-tiang ini ku bahasane apa? Wis mendekati maghrib iki yuk cekat-ceket bahasane. Siap wis mandi wis ganteng berangkat ke masjid napa teng griya seandainya, maka membaca doa istighfar sebagai penutup siapa tahu sebab istighfar itu dosa mungkin di pagi, di siang, di sore dihapus oleh Allah 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Pinten 27 kali. Ada riwayat barang siapa membaca ini doa akan dikasih pahala seperti bilangannya orang mukmin, orang muslim. Gresik ini berapa ribu Pak? Jawa Timur berapa? Indonesia berapa? Luar Indonesia berapa? Hanya 27 kali. Waktu yang ketiga inggih menika waktu selepas sholat maghrib sampai isya. Antara maghrib dengan isya, bagi yang tidak ada kesibukan, tengok teng masjid nopo teng musola, apalagi kalau ada rutinan, ada sholawatan, wah masya ngeruk pahala Pak, nopo
ngeruk pahala niku, apalagi dengan bisa mengerjakan 6 rakaat yang namanya awabin, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, malam itu mendapatkan ibadah 12 tahun. Lah nek 7 hari pinten Pak? Lah nek saulan, lah nek setahun 360 hari rolas ping niku Masya Allah barokah waktu. Naminipun salat awabin. Yang terakhir waktu nggih menika mantun salat asar sampai mendekati maghrib. Maghrib mantun salat asar jenengan waos napa donga napa surat napa sekedar 1/4 jam napa nggih monggo. Lebih-lebih sampai nyambung sampai maghrib tambah alhamdulillah. Niki 4 waktu sebelum fajar, kemudian maaf keliru. Sing keempat niku mantun salat subuh, mantun salat subuh sampai mantun salat subuh sampai isyraq. Ini waktu yang paling afdal, sehingga ada keterangan barang siapa yang pengen haji atau pengen umroh gratis, maka tiap hari datangi masjid mushola kados ngeten iki majelis taklim mengke ditudungan isyraq, jenengan ulang nanti statusnya haji kalian umroh. Tamah hadisnya sempurna, kata Rasul sempurna. Subhanallah, seakan-akan tawaf, seakan-akan sa'i, seakan-akan tenggene Arafah. Guru kula Habib Umar ini diperhatikan, sebab sudah dapat kesaksian dari Rasul mesti sempurna hajinya, mesti sempurna umroh. Belum tentu yang berangkat ke tanah suci ini kok haji sempurna Pak. Kadang-kadang yang pengen foto dengan jam gede, kadang-kadang orang yang pengen ngono, pengen ngene, pengen diceluk haji, pengen diceluk niki. Dan niki kata guru kula Habib Umar, niki diperhatikan. Kalau nggak bisa ya seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun, nggak bisa seumur, nggak bisa. Allah Taala alam. Pun ini insyaallah keterangan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan keberkahan untuk Musholla Al-Ikhlas, dan mudah-mudahan tambah makmur, tambah berkah, dan kita doakan mudah-mudahan yang masukkan donatur. Nah, yang menjadikan dirinya insya Allah tangan-tangan yang berkah dengan infak dan sedekahnya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa itu. Monggo nggih, Ustaz Badri monggo. Bismillah.